Halo, selamat siang menjelang sore ya guys. Karena ini sudah jam 3 lewat ya. Sore ini saya akan melakukan sambung pucuk mangga. Ini mangganya. Saya pilih mangga ini karena ini sudah berbuah sekitar 4 kalian. Jadi udah lumayan ya. Udah masuk untuk syarat melakukan sambung pucuk atau perbanyakan bibitnya. Memang syaratnya pohon yang akan dijadikan entres atau itu harus sudah berbuah minimal 3 kali. Ini udah 4 kali. Ini bunga ini yang kelima kalinya. Jadi sudah masuk ya teman-teman. Dan yang akan saya jadikan entres itu rencananya yang ini teman-teman. Ini yang belum tunasnya belum panjang. Jadi nanti ini ya. Ini. Jadi nanti kalau dia bertunas itu, ini tunas kayak gini. Saya tunjuk pakai pisau karter ini. Dia tunasnya tuh langsung jadi bunga. Jadi seperti ini ya. Tunas yang keluar jadi bunga. Jadi harapannya nanti kalau dia bertunas itu langsung jadi bunga juga gitu teman-teman. Oke, saya rasa teman-teman yang biasa melakukan sambung pucuk sih paham ya. Karena saya ingin membuat bisa dikatakan bonsai karena batangnya itu kecil, dan nanti akan saya sambung dengan ini entresnya. Jadi dia nanti batangnya tuh masih kecil, dia sudah berbunga, maksudnya seperti itu. Aduh, oke, tak jatuh. Tapi sayang nih, banyak bunga yang gugur. Oke. Oke nih, kita akan ini yang akan saya jadikan entres. Kita akan melakukan sambung pucuknya di sana, di tempat yang teduh. Di sini kita akan melakukannya. Ini tripodnya, saya pindahin ke tripod dulu. Oke. Dan ini yang saya akan jadikan untuk batang bawahnya. Jadi ini teman-teman, ini nih juga sambung pucuk juga. Malahan ini berkaki 2 teman-teman. Nih kakinya 1, 2. Jadi dia memiliki akar tunjang 2. Dan dia ini sebenarnya udah unggul, udah bagus banget. Tapi saya lebih kepingin gimana caranya supaya yang bibit kecil ini itu memiliki keistimewaan lagi, yaitu di batang yang kecil ini gimana kalau dia sudah berbunga gitu teman-teman. Makanya ini akan saya lakukan sambung pucuk lagi gitu teman-teman. Oke, ini langsung saya mulai ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada tunas di atasnya, tapi tidak apa-apa, ini akan saya potong di bawah tunasnya. Oke, seperti itu. Dan ini yang interestnya ini juga akan saya lakukan pembuangan daunnya ke tangan aja ya, tak apa-apa. Oke, seperti ini. Terus ini seperti biasa, ini kan saya kurangin atau saya potong. Nah, seperti ini ya.
Oke, saya cari talinya dulu. Ini plastik yang akan saya gunakan untuk mengikatnya. Saya potong dulu ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini akan nantinya akan saya jadikan untuk talinya. Oke, kita kembali lagi ke batang entrisnya. Entrisnya ini akan saya buat seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman. Oke. Nah, udah siap ya. Dan selanjutnya ini akan saya potong. Bukan saya potong ya, mohon maaf, saya belah. Oke, saya belah kurang lebih panjang ininya tadi ya. Dan juga sudah, ini kita masukkan gini teman-teman. Kita masukkan, kita usahakan supaya dia ini berada di kulit ketemu kulit, supaya tujuannya kambiumnya itu juga menyatu. Seperti ini ya. Ini sengaja saya ngambilnya agak panjang belahannya, supaya pertemuan entrisnya sama batang bawahnya itu lebih panjang. Dan kalau lebih panjang gini, dia juga lebih kuat teman-teman. Kemudian ini kita lakukan pengikatan ya teman-teman. Kita ikat, usahakan ikatnya ini agak-agak terik gitulah, karena kalau enggak terik nanti dia bergeser. Kalau bergeser peluang kegagalannya tinggi. Jadi ini harus tepinya harus benar-benar rata ya teman. Kita ikat seperti ini, terus kemudian sini saya pulangin lagi ke bawah supaya ketemu di pangkalnya, supaya enak ngikatnya. Di sini aja. Terus kata orang ya,
kata orang ini kita suruh tunggu 1 bulan. Kalau kata orang 1 bulan, tapi kalau saya tidak teman-teman. Saya kalau melakukan sambung pucuk, nah itu saya cuma nunggunya 3 hari saja. Pokoknya kalau udah 3 hari tidak ada perubahan, maksudnya ini tetap kondisi segar seperti ini, itu udah saya anggap jadi. Karena kalau lebih dari 3 hari atau kurang dari 3 hari, maksud saya udah misalnya baru 2 hari dia udah layu, atau ininya nanti daun sisa ini yang 2 ini baru 2 hari sudah gugur, itu berarti udah gagal, proses sambung pucuk kita udah gagal. Tapi kalau udah sampai 3 hari dia masih segar, masih hijau segar gini, itu kemungkinan berhasil. Nggak perlu ditunggu sampai sebulan ya teman-teman, 3 hari aja cukup. Ini daunnya tak buang sekalian. Terus saya akan kasih sungkup teman-teman. Ini sungkupnya ini kalau bisa jangan ditiup ya teman-teman. Maksud saya kenapa enggak boleh ditiup, ya sebenarnya boleh aja ditiup, tapi sebaiknya jangan. Oke, ini juga plastiknya saya sisa tadi saya gunakan untuk ngikat, dan ngikatnya nih harus kuat karena suhu atau temperatur itu kan teman-teman beda ya, antara di dalam plastik sini sama di luar ini itu beda. Karena kalau di luar itu tiap jam aja bisa berubah. Jadi misalnya kalau cuaca panas terus tiba-tiba redup, itu udah berubah temperaturnya. Makanya perlu dengan adanya sungkup ini. Jadi dengan disungkup ini, jadi di dalam plastik ini yang kita sungkup ini atau yang entris dengan batang bawah tadi, proses sambungnya itu temperaturnya dia tidak berubah, dia tetap karena adanya sungkup plastik ini. Itulah yang membantu proses menyatunya antara batang bawah dan entrisnya. Jadi karena faktor temperatur atau suhu. Jadi kalau suhunya berubah-berubah, maka dia akan mempengaruhi keberhasilan atau proses menyatunya antara batang atas dan batang bawah tadi. Tapi dengan adanya sungkup ini, dia akan membantu proses penyatuan antara batang bawah dan atas tadi itu tidak terhambat. Jadi dia terus berproses gitu teman-teman. Ya, itu yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ini ya, ini dulu juga batang bawah, batang atas teman-teman. Batang bawahnya ini saya semaikan biji 2 ini. Ini buktinya kalau sambung tempel juga ya. Ini tak potong ini. Terus teman-teman, kalau kita sudah melakukan sambung pucuk ini, usahakan jangan disimpan di tempat terbuka atau di tempat yang langsung kena sinar matahari, itu tidak boleh. Sebaiknya ini disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari, misalnya ya di tempat-tempat teduh gitu. Oke ya teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa terus dukung channel Bang Bas supaya terus berkembang dan terus dapat berbagi ilmu-ilmu seputaran pertanian. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas dan sukses buat kamu semuanya.